Permohonan SHM Tanah Warisan Minggosal mentok di bagian sengketa. Upaya ahli waris Minggosal mengajukan penertiban sertifikat hak milik tanah seluas 26,734 meter persegi tidak mulus. Badan Pertanahan Nasional Manado mengatakan ada pihak yang mengantongi SHM di lokasi yang sedang diajukan ke BPN oleh penerima kuasa ahli waris Minggosal, yakni Maksondak. Maksondak menjelaskan pihaknya sudah mendaftarkan ke register lahan 26,7 hektar itu ke Kelurahan Malendeng, sehingga keluarlah nomor register 088 folio 030. Setelah itu, ahli waris mengajukan permohonan SHM di BPN Manado pada tahun 2021 lalu. Karena sebagian lokasi masuk wilayah Minahasa, maka ahli waris diarahkan untuk mendaftar ke BPN Minahasa. Jawaban BPN Minahasa, Maksondak balik lagi ke BPN Manado. Rupanya tidak ada nomenklatur desa Malendeng, tapi Kelurahan Malendeng. Verifikasi berkas berlanjut di BPN Manado. Persoalan pun muncul ketika lanjutan dokumen itu masuk di meja bidang sengketa BPN Manado. Informasi diterima bagian sengketa bahwa ada pemenang SHM di lokasi 26,799 meter persegi. Muncul nama Rudi Tapang dengan SHM 39 dan Asegaf SHM 232. Yang mengherankan, plotting dibuat BPN Manado tahun 2019, hasilnya nihil atau tanpa SHM. Plotting yang dilaksanakan ahli waris juga hasilnya sama, yaitu kosong, ujar Maksorun Turambi. Artinya, tanah tersebut tidak dalam penguasaan pihak lain kecuali ahli waris Minggosal. Kita surat pembagian yang ada pembagian, yang ini kita pembagian ini. Awalnya ada singgungan ini sebesar 3 ini sebelum eksekusi ya, 3.000, kurang lebih 3.000, dan ini sudah berperkara sampai putusan Mahkamah Agung, sudah eksekusi dan pembatalan dari Kandul sudah ada sertifikat ya. 208. Jadi ini sudah bersih. Dan kita sudah urus dari kelurahan, sudah keluar register untuk lanjut ke BPN untuk SHM. Semua surat-surat itu kita sudah lengkapi. Sampai akhirnya di plotting ini kena Minahasa. Kita sudah ke Minahasa. Dari Minahasa menerangkan bahwa ini berkas ini Malendeng, Manado, jadi ini bisa proses Manado. Kalau proses Minahasa nggak bisa, sistem tolak karena nggak ada desa Malendeng. Jadi ini bisa proses Manado. Nanti kalau memang di plotting koordinatnya kena Minahasa, itu di sistem ada, itu nanti bisa diklik pelimpahan ke Minahasa. Jadi kalau dia so pelimpahan ke Minahasa, Minahasa bisa proses. Itu prosedurnya menurut keterangan dari Minahasa. Nah, gitu. Kita kembali lagi di Manado. Nah, kembali di Manado masih minta tambah surat ini, surat itu, surat ini. Kita sudah lengkapi. Dan akhirnya sampai ke bagian sengketa, ternyata ini nggak bisa proses karena ada sertifikat. Karena sertifikat itu sudah diletakkan. Bukan, tadinya ini kan 208 yang tidak ada. Habis 208 katanya ada, masih ada sertifikat dalam. Satu lahan yang sama. Kenapa sertifikat 208 bisa proses yang lalu? Sekarang kita nggak bisa. Dan kalau memang ada, kenapa bukan dari awal? Dikatakan bahwa ada sertifikat. Nggak bisa proses ini. Iya. Salah satu Rudi Tapan. Dan Rudi Tapan kita sudah temui, ada wawancaranya. Dia tidak pernah kasih masuk pengajuan blokir. Ya, dia ada pencegahan. Dan itu kita temui. Lalu bagaimana dengan pengajuan dokumen Maksondak? Kalau bisa, ahli waris harus clean and clear dulu, karena di situ ada Rudi Tapang dan Asegaf. Kami tidak mau bermasalah di kemudian hari, pinta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Manado Nancy Runturambi pada Senin 18 April kemarin. Warga ahli waris Minggosal pernah mendaftarkan tanahnya ke BPN. Sistemnya adalah di kami ketika orang bawa berkas, bawa ke loket,
untuk diverifikasi kelengkapannya. Karena di Kota Manado ini permasalahan sangat banyak, kita berkoordinasi. Jadi loket berkoordinasi dengan seksi yang ada untuk menanyakan apakah berkas ini layak daftar atau tidak. Termasuk ke seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Kebetulan itu seksi saya. Pada saat berkas itu masuk ke saya kasih catatan. Karena di dalam dokumen itu melampirkan ada putusan pengadilan, ada SK pembatalan sertifikat. Saya kasih catatan yang bersangkutan melampirkan dokumen ini dasarnya apa. Balik lagi. Kemudian pemohonnya menurut informasi loket dikembalikan berkasnya. Pemohon datang lagi dengan berkas yang sama tapi tidak mengindahkan apa yang menjadi catatan. Dipertemukanlah kami. Pada saat itu yang datang adalah Pak Max Sondak. Pak Max Sondak datang ketemu saya tanya, Bapak mau daftarkan tanah yang di mana? Tanah yang di lokasi Ring Road. Kalau Bapak Ibu pernah ke Ring Road, lokasinya ada di Malendeng. Imigrasi tahanan, lurus sedikit ke sana sebelah kanan. Kalau dari arah Winangun sebelah kanan. Kalau dari arah Maumi sebelah kiri jalan. Saya bilang, Bapak, di situ ada. Saya tanya, kenapa Bapak lampirkan putusan pengadilan? Oh, karena lokasi itu sudah ada putusan, sudah pernah dibatalkan sertifikat yang ada di situ. Saya bilang begini, Bapak sebagai apa dalam putusan? Tidak sebagai pihak dalam perkara. Apa kepentingan Bapak bawa putusan sebagai, maksudnya Bapak bawa putusan kapasitasnya sebagai apa? Kenapa bawa putusan orang gitu loh Pak? Kan juga Bapak-bapak di posisi itu. Tidak bisa dijawab. Oh, semua menang Pak. Iya sudah menang, tapi kan yang menang orang lain, bukan Bapak. Kalau Bapak merasa terhadap imbas itu Bapak diuntungkan, gugat dulu dong Pak. Di situ kan ada pihak lain. Nah, kemudian saya bilang di situ ada lokasi sertifikat yang diklaim oleh Rudi Tapan. Tapi beliau menolak. Oh tidak ada, Rudi Tapan tidak di lokasi itu. Beliau tidak ada keberatan. Saya bilang bikin surat pernyataan yang bersangkutan tidak keberatan. Pendek cerita ya Bapak Ibu, ulang lagi Bapak Ibu. Mungkin melengkapi yang saya minta. Datang lagi ke loket. Di loket diinformasikan. Sementara, Rudi Tapang saat diwawancarai media mengatakan, SHM yang dipegang tidak masuk dalam areal 26,7 hektar, tapi berbatasan. Lokasi yang diklaim Rudi Tapang sesuai peta justru di bagian barat. Dari Manado, Foni Raranta, Yunis Rikandi mengabarkan untuk MNC TV.